Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosang ya. Ngosang kali ini kami akan membahas ditikung PSS Sleman. Nah, bagaimana ceritanya kok ditikung PSS Sleman ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, baru-baru ini saya mendengar kabar dan hot news hari ini juga terdengar kabar Seto kembali ditunjuk oleh PSS Sleman untuk menjadi kepala pelatih dari PSS Sleman. Wah, Seto Nurdianto akhirnya balen ning PSS Sleman setelah dulu pergi dengan kontroversi dalam arti itu memang tidak cocok dengan manajemen pada saat itu ya. Seto Nurdianto dengan mungkin visi misi yang seperti ini, terus manajemen yang seperti itu ya, mungkin Seto Nurdianto ini tidak cocok, lalu dia hengkang di PSS Sleman dan itu sangat disesalkan oleh para pendukungnya sepertinya ya. Mungkin ini bisa jadi ajang mulai kebangkitan PSS Sleman kembali ya, saya lihat seperti itu. Bagaimana kok bisa ditikung ini? Nah, Seto Nurdianto sebelumnya itu melatih dari klub PSIM Yogyakarta. Nah, pada akhirnya PSIM Yogyakarta yang pada saat itu melakoni laga di Liga 2 tidak lolos ke Liga 1 dengan peringkat keempat, yaitu sebuah pencapaian yang cukup besar. Dengan awal mula targetnya cuman bertahan, Seto Nurdianto menaungi PSIM Yogyakarta dengan ya cukup bagus lah, dengan pemain ala kadarnya, dengan pemain yang biasa-biasa saja, nggak seterkenal yang lain-lain, tapi masih bisa sampai semifinal. Itu cukup prestasi yang bagus. Lah, Seto Nurdianto dengan kontraknya cuma 1 musim pada saat itu ya. Pihak dari supporter Brajamusti sendiri menuntut untuk Seto ini bertahan di PSIM untuk musim depan ya, karena memang dilihat progresnya Seto ini sangat bagus sekali ya. Ya, pihak dari Brajamusti menuntut untuk pertahan ke Seto. Dan waktu itu memang manajemen sempat berkomunikasi, saya baca dengan di Twitter di pemilik klub PSIM Yogyakarta atau Bima Sinduk atau CEO-nya ya. Itu saya baca itu beliau sempat melakukan komunikasi dengan Seto Nurdianto ini. Namun semua dipasrahkan kembali ke Seto ya. Mungkin secara lisan bisa jadi oke, tapi ya alasannya karena mau istirahat dan lain-lain ya, mau gimana saya juga kurang tahu ini. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? PSIM ditikung ini berarti menurut pandanganmu? Ya, sangat disesalkan sekali PSIM Jogja kehilangan pelatih yang luar biasa ya. Kenapa saya bisa berbicara soal pelatih yang luar biasa? Karena ya seperti yang kita bilang tadi, dengan materi ala kadarnya, dengan mayoritas pemain yang belum terkenal, terus target dari manajemen sendiri hanya bertahan di Liga 2, tapi Coach Seto bisa membawa PSIM sampai ke semifinal Liga 2. Dan lawannya juga bukan kaleng-kaleng loh. Berat-berat semua ya. Tapi ini ya gimana ya, inilah dunia profesional sepak bola ya. Ya kadang Coach Seto sendiri kan juga sebagai pelatih ingin meningkatkan karir lah. Beliau ya juga ya, kalau level Liga 1 itu kan memang kelasnya tinggi. Ya wajar sih Coach Seto itu akhirnya berpaling ke klub PSS Sleman yang berada di kasta Liga 1. Ini murni profesional, bukan karena dan lain-lain menurut saya. Ya betul, kalau menurut profesional ya seperti itu. Tapi memang kalau menurut pendapat saya pribadi, memang Seto ini ada chemistry sebenarnya, ada chemistry dengan pihak PSS Sleman sendiri. Mungkin ya ada ikatan batin atau bagaimana, saya juga kurang paham. Memang beliau ini sangat dekat sekali dengan PSS Sleman, bisa dibilang seperti itu ya. Walaupun di masa mudanya dulu Seto Nurdianto ini pernah bermain di klub tiga-tiganya di DIY, yaitu di Bantul sendiri, di PSM dan di PSS Sleman. Tapi memang Seto ini punya ikatan emosional ya, bisa dibilang seperti itu dengan PSS Sleman ya. Mungkin karena dulu pernah berjuang bersama PSS Sleman dan melatih PSS Sleman sampai ke kasta tertinggi juga, perjuangannya juga tidak mudah juga ya pada saat itu ya. Mungkin punya ikatan tersendiri ya, bisa dibilang ya oke juga sih sebenarnya. Nah, kalau untuk target dari PSS Sleman sendiri, saya lihat-lihat dan baca-baca berita tadi, ada media yang mempertanyakan soal target dari PSS Sleman ketika pelatihnya wis Seto, apa targetnya terus dadi sangar apa juara atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, pada akhirnya pun Seto menjawab target tersebut ya. Tapi
jawaban dari Seto yaitu, tapi saya yakin dari masing-masing yang punya niat dan kemauan untuk maju bisa terwujud. Nah seperti itu ya. Berarti kan memang Seto ini tipikal pelatih yang tidak mau sebenarnya untuk diberi tekanan terlalu tinggi ataupun diberi ya mungkin apa ya, intervensi lah sebenarnya, tekanan dan lain-lain ya, ataupun gue kudu juara ini ya. Mungkin pelatih ini tidak bisa digitukan. Menurut pandanganmu gimana nih Cuk, dengan statementnya Seto yang saya baca berita tadi? Kalau melihat dari gestur apa ya, statementnya Coach Seto ini memang ya, beliau dari dulu memang pelatih yang apa ya, tipikalnya sangat idealis lah bahasanya gitu. Dia mungkin nggak suka diintervensi dari segi pemain. Dia juga kurang setuju dengan apa ya, dengan tuntutan yang besar dari manajemen. Ya, dia tipikal membangun lah dalam arti ini. Karena memang PSS sendiri untuk tahun ini kan prestasinya amblek ya, dari berganti kepelatihan. Nah, Coach Seto ini datang untuk membangun, menginstal ulang apa yang salah, dan beliau akan membenahi ya pelan-pelan, percaya proses ya. Dia dia pelatih yang tidak bisa dituntut secara instan lah bahasanya gitu. Ya betul sekali ya. Yang saya baca di berita dan saya tangkap di berita tadi memang seperti itu ya. Coach Seto ini sepertinya ingin membangun chemistry lagi terhadap tim PSS Sleman lagi ya. Ya mungkin akan memulai dari nol. Itu terlihat ketika manajemen PSS Sleman ini memecat seluruh staf kepelatihan dari PSS Sleman ini, dan ini benar-benar membentuk dari nol ya, ataupun install ulang, bener kata si Cuk tadi. Ini bener-bener PSS Sleman diinstal ulang oleh Coach Seto ya. Ya itu memang bagus untuk kedepannya ya. Untuk klub itu bagus sekali ke depan. Bila tim itu tidak ada intervensi, pelatih itu diberi kebebasan untuk memilih, dan pelatih itu tidak diberi tekanan yang menurut pandanganku terlalu tinggi ataupun bagaimana. Lagi nyekel itu targetnya juara. Wah, angel banget nih Indonesia sepertinya seperti itu. Ya sedikit pelatih yang harus bisa seperti itu ya. Mungkin harus membangun chemistry dulu, percaya proses ya, seperti itu. Mungkin Seto itu tipikal pelatih yang percaya proses ya, itu seperti itu. Kalau saya dari supporternya sendiri, menurut pandanganmu gimana nih Cuk? Dari pihak Brigata Kurpasut mungkin juga banyak yang senang ya ini kembalinya Seto ini. Di Twitter saya lihat banyak yang senang ketika Seto kembali ataupun welcome back. Ya wajar dan sangat wajar ketika mungkin supporter Sleman itu sangat bahagia ketika Seto itu datang ke Sleman lagi. Karena bagaimanapun Seto itu sudah memberikan bukti nyata loh. Yang pertama, dia membawa PSS Sleman promosi ke Liga 1 dan juara. Yang kedua, dengan materi yang ya gak terlalu bagus-bagus banget lah ya, tahun 2019 dia bisa membawa PSS Sleman ke peringkat 10 besar. Nah, ini bukti nyata. Wajar ketika supporter, mungkin seluruh dunia mungkin wajar kalau melihat progres seperti ini, bakal bahagia atau mendapatkan pelatih seperti ini. Karena memang ya Seto sendiri juga tak hanya di daerah DIY saja menjadi incaran, dia bahkan menjadi incaran banyak klub-klub, mungkin saja ya klub-klub besar di Indonesia. Tapi kan Coach Seto sendiri punya apa ya, punya keinginan hanya ingin melatih tim daerah Yogyakarta sendiri ya. Ini mau pelatih timnas saja sebenarnya cocok juga Seto. Ya betul sekali ya. Banyak tim-tim yang kabarnya itu menginginkan Seto seperti Bayangkara FC dan Tirakabu, dan beberapa tim Liga 2 lainnya itu sangat banyak sekali yang menginginkan jasa Coach Seto ini. Tetapi ya mungkin banyak ditolak dan lain-lain. Saya dengar kabar Coach Seto ini menandatangani kontrak 2 tahun ya di PSS Sleman, yaitu langkah yang bagus dari manajemen PSS Sleman ini ya. Untuk kedepannya saya harapkan Seto ini bisa membangun chemistry lagi di PSS Sleman, bisa membentuk skuad yang menurut pandanganku mumpuni dan bisa targetnya lebih baik lagi ke depannya ya. Menurut pandanganmu Cuk, target PSS Sleman setelah dikelola Seto ini ke depannya seperti apa ini harusnya? Ini cuma pendapat atau opiniku ya. Kalau saya melihat itu dari apa ya, kedatangan Seto memberi warna baru, memberi aura baru, dan mungkin nanti juga dari segi pemilihan pemain juga sesuai dengan keinginan Coach Seto, mungkin bisa lah ya untuk 10 besar lagi. Ya kalau
kita itu kan melihat dari track recordnya ketika melatih PSS tahun 2019 lah ya, dengan materi segitu aja bisa 8 besar ya, atau 10 besar lah ya. Jadi, mungkin nanti kalau diberi kebebasan, diberi materi yang bagus, mungkin bisalah kembali ke 10 besar lagi ya. Gak usah muluk-muluk langsung juara, itu jangan lah ya, jangan ekspektasi seperti itu ya. Mungkin kasihan dari coach itu sendiri, dia kan untuk saat ini membangun ulang lagi ya loh. Karena memang tahun 2019 beliau itu kan keluar karena memang kondisi internal manajemen kurang kondusif lah ya, terutama dari manajemen sendiri tidak menuruti lah tuntutan dari BCS. Kan dulu kan sempat ada boykot dan akhirnya coach itu sendiri juga ikut mengundurkan diri. Nah ini kan juga nggak kondusif aja bisa lah peringkat 10 besar lah, apalagi kalau kondusif. Ya betul sekali ya, itu bisa menjadi contoh untuk supporter-supporter lain juga sih sebenarnya. Ya mungkin pelatih dulu diutamakan daripada pemain-pemain yang menurut pandanganku yo jane padha wae sepentingnya. Sepenting itu pelatih dulu diutamakan. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.